Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga zaman nanti. Yang semoga kita juga termasuk di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang suatu tema yang menarik, yaitu soal kewajiban dan karakteristik belajar mengajar. Oke, ini dari judul ini dari saya, M. Aldus Aulia Firdaus, S2 PAID dengan NIM 2020 40 11 dan 048. Oke. Kita masuk ke slide pertama. Pendahuluan ya. Belajar dan mengajar adalah hal yang penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di akhirat maupun di dunia ini. Tanpa ilmu, manusia tidak dapat melakukan segala hal. Untuk mencari nafkah perlu ilmu, beribadah perlu ilmu, bahkan makan minum pun perlu ilmu. Dengan demikian, belajar merupakan suatu kemestian yang tidak dapat ditolak, apalagi terkait dengan kewajiban seorang hamba kepada Allah SWT. Jika seorang tidak mengetahui kewajiban sebagai hamba, bagaimana dia bisa kemudian beribadah kepada Allah SWT? Kan begitu. Apalagi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu amal itu adalah makmum kepada ilmu. Tidak sah amal tanpanya ilmu. Jadi dalam makalah presentasi ini saya akan membahas mengenai kewajiban menuntut ilmu, kewajiban belajar dari sudut pandang hadis tematik yang terkait. Oleh sebab itu, dari beberapa hadis yang terkait, ada sekitar 50 hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW tentang ini. Saya menukil beberapa hadis saja karena rata-rata sebagian besar hadis itu memiliki makna yang sama. Saya ambil yang pokok-pokoknya. Dan kemudian juga ada beberapa pepatah yang terkenal ya teman-teman sekalian, bahwa knowledge is power. Artinya apa? Bahwa kemudian ilmu itu adalah kekuatan. Dewasa ini kita mengetahui bahwa kemudian bangsa-bangsa besar mengetahui pentingnya ilmu ini. Kita ketahui bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang kemudian menghormati ilmu, bahkan juga kemudian menghormati para ilmuwannya. Sehingga kemudian dengan ilmu memajukan taraf hidup mereka. Bangsa yang mundur bahkan adalah bangsa yang kemudian tidak mempedulikan atau bahkan mengabaikan ilmu dan meremehkan para ilmuwannya. Dalam sejarah kita tahu bahwa kemudian salah satu contohnya ada Alexander the Great. Beliau menguasai dunia dan mengukuhkan hegemoninya dari barat sampai timur dengan mengandalkan tradisi keilmuan filsafat Yunani yang kemudian beliau sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Begitu juga dengan bangsa-bangsa maju yang lainnya ya. Dengan demikian bahwa kita penting nih sadar bahwa kemudian kemajuan suatu peradaban ditentukan oleh bagaimana kita bersikap terhadap ilmu itu. Masuk ke bab berikutnya ya. Slide berikutnya yaitu tentang pengertian. Kalau teman-teman buka Undang-Undang Dasar 145 bab ke-8 pasal 31 ayat 1, bahwa kemudian di situ disampaikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan adalah merupakan hak asasi manusia dan menjadi hak dasar warga negara Indonesia. Namun kenyataannya banyak penduduk Indonesia yang kemudian tidak mendapatkan akses pendidikan, seperti teman-teman di tempat-tempat yang terpencil. Hal ini terdampak pada kurangnya sumber daya manusia untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk kemudian memberikan hak pendidikan bagi setiap warga negaranya. Oleh sebab itu, maka pemerintah memiliki program yaitu wajib belajar 6 tahun sejak tahun 1984, yang kemudian 10 tahun kemudian direvisi menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994 melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1994. Wajib belajar ini merupakan program nasional yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia
dan menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah. Wajib belajar ini minimal diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Adapun belajar ya teman-teman sekalian, istilah ini dapat kita maksudkan sebagai suatu sikap seseorang atau peserta didik secara pribadi atau sepihak. Sedangkan pembelajaran penting melibatkan dua pihak antara guru dan muridnya yang belajar dan mengajar, yaitu mengandung aktivitas belajar dan mengajar. Teaching and learning. Jadi setelah yang tadi kita sebutkan dapat dikenal dengan KBM, kegiatan belajar mengajar, atau PBM, proses belajar mengajar. Dari dasar itulah kewajiban belajar itu kemudian kita menarik ini hadis-hadis apa saja terkait mengenai kewajiban belajar. Next slide. Hadis-hadis mengenai kewajiban belajar. Dari beberapa hadis yang ditemukan, ada sekitar 50-an hadis tentang belajar. Saya mengambil 3 hadis utama ya. Yang pertama yaitu menyampaikan bahwa matanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan kedua, tuntutlah ilmu meskipun di Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang ketiga, ilmu itu wajib atas setiap muslim, dan sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu itu minta ampun baginya segala sesuatu, bahkan ikan-ikan di lautan. Coba kita bahas hadis pertama ya teman-teman sekalian. Skill. Min talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maknanya apa teman-teman sekalian? Bahwa kemudian hadis ini diriwayatkan dari Ahmad bin Abdul Wahab menceritakan pada kami bahwa kemudian Ali bin Isyash Al-Himsi menceritakan bahwa Al-Hafaz bin Sulaiman menceritakan dari Kasir bin Syanzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik bahwasanya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ia meriwayatkan hadis ini tidak dari Muhammad namun dari Kasir dan meriwayatkannya dari Hafaz bin Sulaiman. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu yang mesti diketahui seperti ilmu mengenai Maha Pencipta, ilmu mengenai kenabian, ilmu yang tentang tata salat dan sebagainya. Hukum belajarnya yaitu wajib. Al-Manawi halaman 226. Hadis ini dari lafal riwayatnya ada beberapa ulama seperti Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil dan Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Anas bin radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua ada atau berani dari kitabnya Al-Sogir juga Al-Khatib Al-Baghdadi dari hadis ini dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Atau berani dalam kitabnya Al-Awsat meriwayatkan di sini dari Ibnu Abbas, begitu juga dari Tamam bin Umar radhiyallahu anhu. Yang keempat atau berani dari kitabnya Al-Mu'jam Al-Khabir meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Atau berani dalam kitabnya Al-Awsat juga Baihaqi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Belum meriwayatkan dengan beberapa lafal tambahan. Bahwa kemudian menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan Allah menyukai hamba yang menolong saudaranya yang sedang dalam kesulitan. Abu Bakar Ahmad. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis mengenai kewajiban ilmu ini dengan matan dan sanad yang berbeda dengan tambahan lafal sebagai berikut. Jadi udah masuk kedua ya. Jadi dari hadis yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa kemudian ada beberapa riwayatan ya teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua. Utlubul ilmah walau bisinin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu meskipun di Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
Dari Abu Abdullah Al-Hafiz menceritakan kepada kami bahwa Abu Abbas Al-Asam meriwayatkan dari Al-Abbas bin Muhammad dari Abu An-Nadr bin Hashim bin Al-Qasim Al-Musta'lim Ibnu Sa'id dari Ziyad bin Amr dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan Allah menyukai hamba saudaranya yang menolong dari kesulitan." Dari Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini mengenai kewajiban menuntut ilmu dengan sanad dan matan yang berbeda dengan tambah lafaz beberapa ayat sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Nuntutlah ilmu meskipun di Cina, karena sungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." Hadis ini hadis yang merupakan hadis masyhur, namun syaratnya doif. Hadis ini meriwayatkan dari berbagai versi, namun semuanya lemah. Di dalam kitab Faidul Qadir jelaskan bahwa maksud dari walau bisinin menunjukkan jarak yang sangat jauh. Maksudnya tuntutlah ilmu meskipun harus ke ujung dunia. Berbeda dengan pendapat ulama mengenai wajib ilmu untuk lebih dari 20 pendapat. Setiap kelompok mengumpulkan dalilnya dan argumentasinya. Di antaranya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dimaksud dalam ilmu di sini adalah ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang diperoleh melalui ma'rifat hati. Tentunya ilmu ini tidak diperoleh melalui mempelajari ilmu kalam, bahkan menjadi penghalang dan tabir. Namun ilmu itu diperoleh melalui mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Ibnu Al-Farabi juga menjelaskan bahwa ilmu memiliki beberapa makna yang berbeda, sehingga terjadilah perbedaan definisi dan hukum seperti lafal alim dan ulama. Berdasarkan hal ini, maka berbedalah pendapat para ulama dalam memahami hadis ini, bergantung pada kecenderungannya. Para mutakalimin menyatakan bahwa yang dimaksud adalah ilmu di sini adalah ilmu kalam dengan argumen bahwa ilmu ini adalah pendahuluan bagi segalanya karena berkenaan dengan ilmu tauhid yang merupakan dasar dan fondasi agama. Sedangkan kaum fakih mengatakan bahwa ilmu ini adalah ilmu fikih karena ia berkenaan dengan ilmu halal dan haram. Karena makna inilah yang dapat difahami secara spontan ketika kita berbicara mengenai syariat. Begitu juga halnya jika latar belakang keilmuannya tafsir maupun hadis. Seorang ahli nahwu juga tentunya akan mengatakan bahwa yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu bahasa Arab, karena syariat diperoleh dari Quran dan hadis yang menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itu, wajib hukumnya menguasai ilmu bahasa Arab. Jadi jelaslah ilmu di sini dalam seluruh ilmu itu terkait dengan ilmu syariat agama Islam, baik itu bahasa, hadis, tafsir, akidah, fikih, tasawuf, dan seterusnya. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini merupakan kewajiban menuntut ilmu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan perubahan lafal pada matan pengganti kata faridoh dengan kata wajib. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu dari Anas, dari Baihaqi ya. Begitu juga dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dari Anas radhiyallahu anhu dengan nama lafaz yang berbeda. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa inna taliba ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitanu fil bahr. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu minta ampun baginya segala sesuatu, bahkan ikan-ikan di lautan. Ini udah masuk ke yang hadis ketiga tadi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitanu fil bahr. Tuntutlah ilmu. Oh ini salah captionnya, salah tafsirannya. Artinya yang benar yaitu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu minta ampun baginya segala sesuatu, bahkan ikan-ikan di lautan. Oh masya Allah gitu ya. Nyata ketika kita belajar hewan-hewan, ikan-ikan di lautan, bahkan semua-semua di lubang itu juga memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Di sini menurut Al-Manawi mengandung cacat. Al-Manawi menjelaskan mengenai hadis ini, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan bahwasanya orang menuntut ilmu dan bahwasanya orang itu wajib menuntut ilmu. Ikan-ikan yang di lautan akan meminta ampun untuknya. Ia juga menegaskan di sini dapat dimaknai bahwa yang akan ditentukan baginya sejumlah bilangan hewan ada keampunan dari dosa. Hal ini disebabkan baik buruknya dunia ini tergantung pada orang yang alim.
Karena orang-orang alim lah yang mengetahui mana yang haram dan mana yang halal dan berbagai macam ya hewan dan tumbuhan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu dari Anas radhiyallahu anhu dengan tambahan beberapa lafal sebagai berikut. Nah, ini. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan orang-orang yang menyampaikan ilmu bukan kepada orang yang layak menerimanya seperti orang yang mengalungkan permata, mutiara, dan emas kepada babi-babi. Hadis ini doif menurut Al-Munziri. Al-Manawi menjelaskan mengenai makna hadis ini bahwa sebelum menuntut ilmu harus ada persiapannya. Cara menuntut ilmu harus selangkah demi selangkah dan bertahap. Tidak bisa mengajarkan ilmu kepada seorang yang belum siap menerima. Misalnya, ilmu yang sulit dipahami sementara dasar-dasarnya belum diajarkan. Jika seorang guru melakukan hal ini, menyampaikan ilmu bukan kepada ahlinya atau orang yang belum siap menerimanya, maka sesungguhnya ia telah bersikap alim kepadanya, bersifat zalim. Perumpamaannya kayak seperti kita menganungkan permata yang mulia kepada hewan yang hina. Al-Baihaqi menjelaskan tentang hadis ini dalam kitabnya Al-Madkhali bahwasanya Allah SWT berkehendak mengajarkan ilmu yang tidak boleh tidak diketahui oleh setiap hambanya yang balik dan berakal, atau ilmu yang dia butuhkan yang berkenaan dengan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT. Ibnu Mubarak menjelaskan makna dari sini bahwa ketika seorang dihadapkan dengan masalah-masalah agama yang mesti mengetahui dan bertanya tentangnya. Sedangkan Al-Baidawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang mesti bagi hamba, seperti yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang mesti adalah ilmu tentang penciptanya, tentang sesuatu yang maha pencipta, yaitu ilmu tentang keesaan Allah, tentang menaiki Rasulullah Muhammad SAW, tentang bagaimana sholat, karena semua ilmu adalah fardu ain. An-Nawawi juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang jika si hamba tidak mengetahuinya, maka dia tidak dapat dimaafkan dan tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahuinya. Abu Hawas al-Suhrawardi menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mengenai ikhlas, tentang keikhlasan yang diperintahkan Allah SWT, juga ilmu mencapai mengenai syahwat-syahwat nafsu yang merusak bangunan keikhlasan yang juga diperintahkan untuk mempelajarinya, maka ilmu ini jadi wajib ain. Begitu juga dengan ilmu mengenai kebisikan-bisikan hati dan rinciannya yang dengannya dapat dibedakan mana ilham dan mana dari malaikat dan mana yang kemudian bisikan-bisikan setan. Begitu juga ilmu yang berkenaan dengan halal haram, mana yang boleh dimakan, kemudian jual beli, tentang nikah, cerai. Begitu juga ilmu yang berkenaan dengan 5 hal yang fardu dalam ajaran Islam. Begitu juga tentang ilmu tauhid, dalil akal dan akli, dari akal dan aklinya. Kemudian juga ilmu batin yang menambah keyakinan hamba memperoleh dan juga bagaimana bergaul dengan orang saleh, bagaimana zuhud, bagaimana dekat kepada Allah SWT. Mereka lah pewaris ilmu para nabi. Adapun yang dimaksud dengan bagi setiap muslim adalah menuntut ilmu wajib bagi setiap hambanya di bab ini hukum, sehingga anak bayi atau orang gila tidak diwajibkan. Jadi menuntut ilmu ini wajib bagi orang-orang yang berakal, anak-anak dan orang gila tidak diwajibkan. Muslim di sini bermakna umum, mencakup laki-laki maupun perempuan. As-Sakhawi berkata dalam buku Al-Maqasid, banyak pengarang buku melampirkan kata muslimah di belakang hadis ini. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan mengenai penggunaan lafal muslimah. At-Tibi menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki persiapan berbeda untuk menerima ilmu. Oleh sebab itu, ilmu itu harus memberikan kepada orang yang memang sudah siap menerimanya. Jika tidak dilakukan, sama seperti kita mengalungkan permata yang indah kepada hewan yang hina, sebagai sindiran pada para perilakunya. Dengan demikian, wajiblah bagi setiap orang menuntut ilmu yang sesuai dengan kesiapannya. Seorang alim juga hendaknya mengajarkan ilmu kepada muridnya yang memang sesuai dengan kemampuannya. Asy'uti menjelaskan bahwa dalam Muhyiddin An-Nawawi tanya mengenai hadis ini. Beliau menjawab bahwa di sini adalah doif. Sanadnya meskipun maknanya sahih. Namun muridnya Jamaluddin Al-Mizzi menyatakan bahwa di sini diriwayatkan dari berbagai macam sanad sehingga sampai kepada tingkatan hasan. Bahkan ia berkata, saya melihat ada sekitar 50 sanad yang meriwayatkan di sini.
Abu Hasan Borfrio juga menjelaskan bahwa setiap orang wajib menuntut ilmu cocok dengan kesiapannya dan cocok dengan tingkatannya. Setelah dia menimba ilmu-ilmu wajib baginya secara umum. Seorang alim juga harus mengajarkan ilmunya kepada muridnya sehingga memang yang sudah siap menerimanya. Ad-Dailami juga meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu dengan tambah lafal yang berbeda dari dengan sebelumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim fa'du ayyuhal abdu aliman au muta'alliman wala khairu fi ma baina dzalik. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, maka wahai hamba, jadilah engkau seorang alim atau pelajar yang tidak ada kebaikan di luar dari kedua golongan itu. Jadi tidak ada kebaikan orang yang kemudian tidak sebagai alim dan juga tidak sebagai pelajar. Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak meriwayatkan hadis ini dengan perubahan lafal dan penambahan kata sebagai berikut. Talabul hatmun wajibun ala kulli muslim. Menuntut pemahaman terhadap ilmu adalah kemestian dan wajib bagi setiap muslim. Husain Al-Jurjani menuliskan hadis ini dengan tambahan kata muslimah dalam kitabnya yang berjudul Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Namun ia tidak menjelaskan perawinya dan sanadnya. Jadi lafal muslimah ini adalah tambahan dalam hadis tersebut. Ada juga pernyataan ulama tentang kewajiban untuk ilmu sepanjang usia sebagaimana berikut. Utlub ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari boyan sampai liang lahat. Syekh Abdul Fattah Al-Ghuddah menjelaskan bahwa pernyataan ini bukan hadis Nabi ya, tapi hanya perkataan kebanyakan manusia. Dari hasil penyesuaian bahwa kitab hadis tidak temukan pernyataan ini. Oleh sebab itu, tidak disandarkan pada Rasulullah SAW bagaimana banyak dilakukan oleh manusia. Syekh Qardawi menjelaskan ini bukanlah hadis, namun ini adalah makna yang baik. Jadi ia dapat dijadikan pepatah atau pernyataan hikmah yang digunakan dalam kehidupan. Dari pernyataan di atas, penjelasan hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu adalah hadis dhaif atau mengandung cacat. Namun karena banyak perawi yang meriwayatkannya sampai 50 sanad, maka satu hadis ini naik menjadi hasan li ghairihi. Lafal-lafal yang digunakan dalam hadis-hadis tersebut banyak terdapat penambahan namun memiliki pesan yang sama. Di antara pesan tambahan yang termuat dalam hadis-hadis tadi tentang kewajiban belajar ialah menuntut ilmu wajib meskipun harus ke wilayah yang paling jauh, dan menghasilkan ilmu harus disesuaikan dengan kesiapan murid. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang enggan belajar. Menuntut ilmu itu akan senantiasa diampuni dosa-dosanya, dan orang yang menuntut ilmu harus ditolong karena ia merupakan bagian dari perjuangan menegakkan syiar agama. Juga ada anjuran ulama untuk menuntut ilmu sepanjang hidup. Ilmu dimaksud di sini berbeda pendapat ulama mengenainya. Namun dari berbagai keterangan dipahami, jelas bahwa ilmu yang wajib adalah ilmu yang terkait dengan kewajiban seorang hamba mengetahui seperti akidah, fikih, tasawuf, bahasa Arab, dan seterusnya. Wajib di sini diklasifikasikan menjadi wajib ain dan fardhu kifayah, bergantung pada apakah melakukannya wajib ain atau wajib kifayah. Klasifikasi ilmu dibagi menjadi lebih lanjut dalam satu bab yang akan kita bahas berikutnya. Definisi ilmu dan klasifikasinya. Dan ini saya sampaikan ke dalam makna karakteristik ilmu ya. Jadi Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin beliau membagi ilmu menjadi beberapa bagian disesuaikan dengan klasifikasinya. Yang pertama yaitu tingkatan wajib. Tingkat wajibnya. Dari tingkat wajibnya ini Imam Ghazali membagi menjadi dua. Jadi ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Fardhu ain itu ilmu pengetahuan yang termasuk dihukumi fardhu ain. Itu segala ilmu pengetahuan yang dengannya dapat digunakan untuk bertauhid, pengabdian kepada Allah SWT dengan benar, untuk mengetahui zat serta sifat-sifatnya. Ilmu yang kedua itu ilmu yang fardhu kifayah, yaitu ilmu yang setiap ilmu pengetahuan yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan kesejahteraan dunia.
Jadi dalam rangka mensejahterakan dunia, ilmu ini digunakan. Tidak, Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan ilmu-ilmu yang termasuk pada kifayah. Disebutkan ilmu ini semisal ilmu kedokteran, berhitung, ilmu bekam, politik, dan lain sebagainya. Jadi ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang kemudian dalam rangka menegakkan kesejahteraan dunia. Seperti tadi ya, kedokteran, berhitung, ilmu bekam, politik, dan sebagainya. Kemudian klasifikasinya berdasarkan sumbernya. Ada tentang sumber dari pengetahuan syariah, dan kemudian dari pengetahuan gori syariah atau akliyah. Ilmu yang dari pengetahuan syariah yaitu ilmu yang diperoleh dari Nabi SAW atau para nabi lainnya, bukan dari penggunaan ilmu akal seperti berhitung atau dari eksperimen kayak ilmu kedokteran dan berbagai ilmu bahasa. Kemudian dari pengetahuan syariah diklasifikasikan menjadi 4 bagian lagi. Ada usul seperti Quran hadis, ijma, asal sahabat. Yang kedua furu, ilmu fikih, akhlak, dan etika Islam. Kemudian mukadimah, yaitu ilmu ketiga, mukadimah itu ilmu tentang ilmu alat seperti bahasa dan nahwu. Yang keempat mutammimah, penyempurna, yaitu ilmu Quran, hadis, dan ilmu asal sahabat dan lainnya. Yang kedua tadi ada ilmu namanya gori syariah, ilmu akliyah. Jadi ilmu ini bersumber dari akliyah, akal pikiran, eksperimen, dan akulturasi. Jadi ilmu pengetahuan gori syariah ini sesuatu yang dapat diganti atau dicari dan mencapai oleh persepsi dari ilmu pengetahuan ini ada yang terpuji dan tercela. Yang ketiga yaitu tentang fungsi sosialnya. Di ilmu tentang fungsi sosial ada yang terpuji, ada yang tercela, terkutuk lah. Yang terpuji adalah ilmu yang bermanfaat dan tidak dapat dikesampingkan, seperti ilmu kedokteran, ilmu berhitung, dan sebagainya. Yang kedua itu ilmu yang terkutuk tadi, yaitu ilmu-ilmu yang merusak manusia, seperti ilmu sihir, magis, azimat, ilmu tenung, atau sya'bizat, dan ilmu astrologi, talbisat. Jadi dari kesimpulan tadi teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan bahwa kemudian menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Yang kedua itu ilmu yang wajib ain dituntut adalah ilmu-ilmu yang agama, yang kemudian dengan ilmu itu tidak dapat dikesampingkan dan ilmu tidak bertentangan dengan agama dan bawa masalah kepada masyarakat luas. Oke, mungkin itu ya teman-teman sekalian pembahasan kita pada video kali ini tentang kewajiban belajar hadis-hadis terkait dan kemudian tentang karakteristik ilmu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Salah dan kelahnya saya mohon maaf. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.